Apa salah dia? Harnum! Jangan hentikan! Saya tidak bisa menerima keputusan ini. Saya dan Dewi Harnum sudah dijodohkan oleh mendiang Paman Prabu Niskala ketika Prabu Teja Sulaksana dan Dewi Harnum masih kecil. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saya minta guru menyelesaikan persoalan ini, baik sebagai saksi maupun sebagai guru Baginda Prabu. Tidak, Kakang Prabu. Saya tidak mau dipaksa kawin dengan Pangeran Jayaningrat. Apalagi saya sudah merasa berhutang budi pada Kanda Brahma Kumbara. Tapi kau sudah dijodohkan sejak kecil. Kakang mau kehilangan saya. Saya akan kalau dipaksa kawin dengan dia. Jayaningrat pasti akan meributkan persoalan ini. Tumpahkan semua kemarahanmu sampai tuntas. Sebab kalau masih kamu sisakan, akan menjadi penyakit. Akan kubunuh Brahma. Dia bukan raja sembarangan. Semua ilmu gurunya telah berhasil dia serap. Dia menguasai ilmu serat jiwa sampai ke tingkat 12. Sama seperti yang dimiliki Ki Astagina. Sukma Kamajaya dan Kamarati akan selalu bercumbu di dalam wadah Sang Prabu dan Permaisuri. Dupa mengalun lembut menembus langit, menyatu harum swarga loka. Lokananta mengalunkan gending abadi, mengiring kakawin 1000 bidadari dalam alunan tembang sorgawi. Restu Dewata merasuk dalam krama perkawinan suci Sang Baginda Prabu dan Raja Patni. Saya kenal seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu pemikat yang luar biasa hebatnya. Namanya Dewi Nisbi. Kalau perlu, kita minta bantuan kepadanya untuk menggoda Brahma. Di mana padepokan Dewi Nisbi itu? Dia menguasai lembah Cigugur, di kaki Gunung Cermai. Kita suruh Dewi Nisbi ke Madangkara. Brahma kita paksa harus ke sana. Bagaimana mungkin? Itulah perlunya kecerdikan. Brahma hanya patuh kepada 2 orang yang sama-sama dia cintai. Pertama, ibu kandungnya yang masih hidup di negeri Kuntala. Yang kedua, gurunya, yaitu Ki Astagina. Sahabatku Astagina, keadaan yang pernah kita takutkan pada kurun dasawarsa yang lalu kini mulai menampakkan tanda-tandanya. Di mana orang-orang jahat lebih berani daripada prajurit kerajaan. Perampokan dan pembunuhan merajalela di mana-mana. Saya ingin kita berkumpul sejenak di tempatku. Dari sahabatmu, Bagaskara. Aku akan datang sebelum kamu sampai perbatasan Sumedang Larang. Kalau begitu, hamba berangkat sekarang, Eyang. Permisi.
yang harus aku lakukan? Memikat Brahma supaya dia melupakan istrinya. Karena dia menginginkan perempuan itu? Ya, Brahma telah merebut tunangannya. Ini pekerjaan sulit, Pangeran. Aku minta 100 kepeng. Baik, semua persyaratan ini Dewi, aku sanggupi. Dan ini sebagai panjar. Upah Nini akan aku tambah 5 kali lipat kalau sanggup membunuh Brahma. Aku bukan pembunuh. Bahkan ilmuku pun akan binasa kalau aku sampai melukai orang. Ampun beribu ampun Gusti Prabu. Hamba dipaksa menyampaikan surat ini kepada Paduka. Kemari Kisanak, bawa ke sini suratnya. Prabu Brahma Kumbara, gurumu ada dalam tawanan kami. Kalau ingin selamat, datanglah ke Bukit Cilimus di kaki Gunung Cermai secepatnya. Dengan membawa tebusan 1000 kepeng perak dari Naga Wulung. Eyang Guru diculik. Mantili. Saya Kakang Brahma. Juga semua petinggi keraton. Terpaksa aku harus meninggalkan Madangkara. Sampai kutemukan Eyang Guru. Untuk sementara, tahta kutitipkan kepada adikku Mantili. Jangan menangis, istriku. Kembali Dewata sedang menguji kesabaranku. Eyang, akan kuhukum mati. Siapa yang akan menyakiti Eyang? Kenapa Nyisanak? Siapa yang mengganggumu? Rumah saya digarong. Dan seluruh keluarga saya diculik. Siapa yang melakukan? Mereka menamakan dirinya Naga Wulung.
Dingin sekali. Mereka menghancurkan semua harapan saya. Saya tidak tahu bagaimana saya harus melanjutkan hidup. Orang tua saya, Kau tahu di mana Saranaga Wulung? mereka bergerak seperti kawanan serigala. Sangat cepat dan ganas. Di mana letak Bukit Cilimus? Setengah hari perjalanan dari sini. Kisanak akan ke sana. Saya takut. Kenapa? Biasanya gerombolan naga wulung selalu mengulangi perampokannya. Dari mana kau tahu? Cerita itu sudah tidak asing lagi di sekitar kaki Cermai ini. Baik. Saya akan menunggu perampok-perampok itu sampai di sini. Tapi kalau dalam waktu 5 hari, kalau mereka belum juga muncul, saya akan mencari mereka sampai ke sarangnya. Terima kasih, Tuan. Dinda Mantili. Kakang Prabu sakit keras. Iya. Surat Prabu Niskala untuk Kakang Brahma juga mengabarkan begitu. Beliau mengirimkan Joli untuk saya. Apakah tidak sebaiknya kalau saya pergi sekarang? Terserah Kanda Dewi. Bagaimana sebaiknya? Tapi harus ada pengawalan dari Madangkara. Ampun Tuan Putri. Kami sudah cukup membawa pengawal dari Niskala. Tidak, ini keputusanku. Kakang Indra Kumala, siapkan satu regu pengawal untuk Kanda Dewi. Baik, Dinda Mantili. Beritahu Pangeran, cepat. Baik. Mau kemana dia? Memberitahu kepada pemikul cadangan di pos terdepan, supaya bersiap-siap. Bagaimana? Sudah Juragan, rombongan ada di hutan Liwung, tapi ada 10 pengawal dari Madangkara. Siapkan pasukan pemanah. Cegat rombongan itu. Baik Juragan. Paman, cepat bawa saya ke depan, Paman. Paman, kenapa lewat jalan ini? Saya belum pernah lewat sini. Jalan biasa ada yang longsor Tuan Putri. Jangan khawatir. Jalan pintas ini jauh lebih dekat Gusti.
Saya tidak pernah mengirim surat kepada Dinda Brahma maupun Dinda Harnum. Aneh sekali. Jangan-jangan ada orang yang mau mencelakakan Gusti Dewi. Tapi siapa? Pangeran Jayaningrat bekas tunangan Harnum. Saya pikir dia tidak memiliki keberanian senekat itu. Kalau begitu, hamba mohon pamit Gusti Prabu. Dinda Mantili dan seluruh pejabat tinggi Madangkara harus diberitahu. Oh, kau yang ada di balik semua ini, Jayaningrat. Tidak tahu malu menculik istri orang. Brahma yang telah menculik calon istriku. Aku lebih berhak menjadi suamimu, Harnum. Karena perjodohan kitalah yang direstui kedua orang tua kita. Kau benar-benar tidak tahu malu, Jayaningrat. Sudah berkali-kali aku tolak cintamu. Dan aku juga sudah mengatakan kepada mendiang Ayahanda Prabu. Hinalah aku dengan sesukamu, Harnum. Asal kau tahu, tidak ada siapapun yang memiliki kamu. Kamu tahu di mana suamimu sekarang? Barangkali sekarang dia sedang berjumur rayu dengan Dewi Nisbi. Pendekar hitam yang umurnya sudah menjelang 1 abad, tapi kecantikannya masih seperti gadis belia. Darah mudanya akan diserap menjadi obat bagi nenek pengobat cinta itu. Keji, kau benar-benar Jayaningrat. Nikmatilah hidup barumu. Harnum! Harnum! Kakang Brahma! Kakang! Harnum! Kakang, tolong! Harnum! Hei! Lepaskan istriku! Apa salah dia? Harnum! Jangan, hentikan! Tidak. Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku hanya menginginkan keutuhan persaudaraan murid-muridku. Dan lagi, sebagai saksi perjodohan antara kamu dan Jayaningrat, selayaknya aku memperingatkan kamu, Nanda Dewi. Sebab aku tidak ingin Nanda terkena kutukan Dewata. Guru, manakah yang lebih terkutuk? Saya mengkhianati sebuah perjodohan yang sama sekali tidak saya ketahui. Atau saya mengkhianati sebuah perkawinan suci yang diupacarai dan disaksikan oleh para raja. Sulit. Akan semakin sulit. Karena Jayaningrat benar-benar sangat mencintaimu. Dia tetap bersikukuh untuk memilikimu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bilang sama dia, jika dia tidak segera membebaskan saya, dia akan celaka. Karena saya yakin, Kakang Prabu Teja Sulaksana pasti akan segera bertindak. Di dekat pohon sana, Gusti.
kuburkan teman-teman dengan baik. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Madangkara. Ke arah mana mereka lari? Di sana, Gusti. Hamba tak tahu tujuan mereka. Kalau begitu, hampir dipastikan mereka adalah orang-orang Jayaningrat. Di mana tempat persembunyian mereka? Di sana, Gusti. Awas! Gusti, Ada apa lagi? seorang pangeran Madangkara datang ke sini, Gusti. Guru, Mungkin Brahma Kumbara. apa yang akan kita lakukan? Kalau kau berani, lawan dia. Apa saya mampu? Pengecut. Memalukan. Ucapanmu bukan dari mulut lelaki sejati. Jayaningrat! Keluar kamu! Kamu harus menerima hukuman karena berani menculik permaisuri raja. Hei! Lepaskan saya! Kau terlalu menghina saya, Dinda Harnum. Saya tidak serendah yang kau katakan. Kalau saya binatang, kau sudah tidak sebagai seorang istri. Dan akan saya lakukan kalau kau terus-menerus menghina saya. Kalau kamu benar-benar manusia, bebaskan saya. Saya akan berjanji memintakan ampun kepada Kanda Brahma dan Kakang Prabu Teja Sulaksana. Mulutmu makin kurang ngajar. Melihat kepandaianmu, pasti kau bukan Brahma Kumbara. Siapa kamu? Di mana kau sembunyikan permaisuri rajaku? Dia ada di sini. Tapi kau tidak akan mampu mengambilnya. Bahkan suaminya sendiri pun belum tentu bisa. Aku tidak habis pikir. Ada orang melakukan keisengan begitu nakal. Entah berapa laksa tombak Adi berjalan kemari. Ya, memang mungkin Dewata ingin mempertemukan kita sebelum habis tugas kita di Mayapada. Bagaimana murid-muridmu? Salah satu muridku menjadi raja di Madangkara. Dia adalah muridku yang paling cerdas. Dia sedang dijebak kesulitan. Jangan-jangan ada hubungannya dengan surat itu. Apa yang kau lihat? Ia diseret, akan dimasukkan ke dalam kubangan lumpur, penuh dengan kotoran babi. Mungkin musuh muridmu itu yang membuat surat. Untuk memisahkan kamu dari dia. Saya tidak ingin melibatkan paman. Hanya untuk sementara saya tinggal di sini. Sampai saya berhasil mendapatkan persembunyian sekaligus pertahanan. Jangan salah paham. Sama sekali aku tidak melarang kau di sini. Meskipun kecerobohanmu bisa mendatangkan malapetaka. Saya akan berusaha untuk tidak melibatkan paman dan seluruh rakyat paman di sini. Sebab guru akan mendatangkan pendekar-pendekar dari Majapahit untuk menjaga kita. Apa kabar? Baik. Silakan.
Bagaimana perkembangannya di Nagamasuta? Apakah ada petunjuk siapa yang melakukan? Senopati Indra Kumala nyaris tewas, Gusti Prabu. Seorang pendekar tua telah menyerangnya dengan pukulan dan tenaga dalam yang luar biasa. Dan sebelum dia pingsan, dia melihat Gusti Rajab Matni telah dibawa lari oleh pemuda yang tidak dia kenal. Tapi dia sangat yakin bahwa pemuda itu adalah Pangeran Jayaningrat. Sudah 5 kali aku gagal keluar dari tempat ini. Kembalikan wajahku. Jagat Dewa Batara, tempat ini telah kulalui kemarin. Nimas, bebaskan aku dari sihirmu. Kau tahu bukan, bahwa aku bukan orang yang bertanggung jawab pada diriku sendiri. Sekian laksa rakyatku menunggu bimbingan. Dan kewajibanku sebagai murid kepada guru yang sedang mendapat malapetaka sangat penting dalam hidupku. Aku dulu, dan kau akan kubebaskan. Nimas, aku sudah punya seorang istri. Dan jangan pengaruhi aku untuk berlaku serong. Kau sendiri seorang wanita. Tentunya lebih tahu apa yang kau rasakan seandainya suamimu melakukan penyelewengan. Aku tidak akan pernah merasakannya, Brahma. Karena aku tidak pernah bersuami. Dan mengapa kau begitu yakin bahwa istrimu pun setia kepadamu? Lakukanlah, Brahma. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahwa saat ini istrimu terpaksa harus Pangeran Jayaningrat. Lepaskan pukulanmu, Brahma. Dan kau akan terkubur di sini seumur hidupmu. Karena yang mampu membebaskan rasa bimbang dan bingung dalam dirimu hanya aku. Maukah Bibi menolong saya? Tugas hamba hanya meladeni Gusti. Maukah si Kasep anak Bibi menolong saya? Kalau si Kasep mungkin bisa. Dia tidak punya kewajiban di sini. Dia rakyat biasa dan tukang gembala embe. Saya sangat memerlukan pertolongan anakmu, Bi. Saya tidak mau ternoda oleh Pangeran Jayaningrat. Saya benar-benar mencintai suami saya. Hamba akan lakukan, Gusti. Setiap 3 pekan, hamba diperbolehkan pulang ke rumah. Jadi kurang 2 hari lagi. Secepatnya, Bi. Secepatnya saya akan membuat suratnya. Percuma, Nimas. Aku tidak akan menyentuh makananmu. Kalau kau masih mempunyai niat busuk. Kenapa kau begitu buruk menilaiku, Brahma? Apa salah aku menjamu seorang tamu? Paling tidak kau kuanggap sebagai tamu.
Makanlah jamuanku, dan kau akan menemukan kebahagiaan. Makanlah jamuanku, Brahma. Tidak ada apa-apa di dalam makanan itu. Makan. 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 Benarkah kata Nisbi, makanan ini tidak berisi ramuan pemikat? Aku pikir memang tidak. Lengkaplah kamu dalam kekuasaanku, Brahma Kumbara. Kau akan mengemis kasih sayangku, kemudian menjadi yang akan menuruti semua perintah-perintahku. Kasep! Kasep! Ya, Ambu. Mau pulang? Iya, sudah 3 pekan tidak pulang. Sep. Yuh, dengekeun. Kamu teh dikasih tugas. Tugas? Mau disuruh perang? Bukan. Tapi kamu tahu kan jalan ke Madangkara? Ya, Kasep tahu. Tapi, memangnya mau disuruh apa, Ambu? Begini, Sep. Ini, Sep. Berikan pada adiknya Prabu Brahma Kumbara. Itu dia mbaknya. Aduh, Ambu. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke istana? Kapan kan Kasep orang kecil? Baru sampai di pintu gerbang juga sudah diusir. Kasep. Kalau untuk kepentingan orang besar mah, orang kecil juga gampang masuk istana. Lain kalau untuk kepentingan orang kecil, biar orang besar juga tidak gampang masuk istana. Aduh, kumaha atuh, Ambu? Ya sudah atuh, berangkat. Ambu, Kasep berangkat ya. Mana orangnya? Ada apa? Serahkan surat itu. Den. Dinda Mantili, ternyata kecurigaan Dinda benar. Utusan yang menjemput Kanda adalah orang-orangnya Jayaningrat. Mereka menculik Kanda dan sekarang Kanda ditawan di Kadipaten Retau yang berbatasan dengan Pasir Bungur. Kanda juga mendengar dari mulut Jayaningrat sendiri bahwa Kakang Brahma juga ditipu dan saat ini berada dalam sihir pendekar wanita yang bernama Dewi Nisbi. Kanda sangat mencemaskan nasib Kakang Brahma. Kanda sangat mengharapkan bantuan dari semua pahlawan Madangkara untuk membebaskan Kakang Brahma dan Kanda dari Kanda Harnum. Sini kamu. Ada apa, Den? Cepat kau berikan surat ini ke Madangkara. Tidak usah kau ceritakan soal kejadian ini kepada siapapun. Mengerti? Iya, Den. Ya. Mari.
hentikan perbuatanmu, perempuan. Siapa kamu? Lancang mulutmu. Kau telah menghina rajaku. Dan siapapun yang berniat kurang ajar seperti itu harus menerima hukumanku. Mulutmu yang harus dihajar, anak bandel. Kau belum tahu siapa aku. Ampun Gusti. Hamba disuruh menyampaikan surat ini untuk adik Gusti Prabu Madangkara. Kanda Dewi berada di Kadipaten Retawu. Siapkan prajurit-prajurit pilihan untuk menyerbu daerah itu. Kakang Ringkin, jangan beri ampun pada siapapun yang telah menyengsarakan Kanda Dewi. Siaga Gusti Dewi. Pasukan hamba sudah sangat siap. Berangkat secepatnya. Saya takut mereka lebih menyengsarakan Kanda Harnum. Guru, selamat datang kembali, Guru. Ini sahabatku dari Kediri, pendekar sakti dari timur, dan keempat orang itu adalah sahabat-sahabatnya. Tuan-tuan tentu lelah dalam perjalanan. Silakan masuk. Tidurlah Kakang Brahma, supaya khasiat obat itu bekerja dalam syaraf-syaraf otakmu. Mudah-mudahan besok sore kita sudah sampai di Retawu. Kita jangan masuk dulu. Seorang telik sandi akan kukirimkan untuk memata-matai kota dan mencari tahu tempat disembunyikannya Dewi Harno. Eyang Astagina. Kau ini Panglima Madangkara, bukan? Aku pernah melihatmu waktu mengunjungi pertapaanku. Benar, Eyang. Hamba Ringkin Kumati. Kalian memakai baju perang. Apa yang telah terjadi? Kami mendapat malapetaka, Eyang. Gusti Permaisuri diculik. Sedangkan Baginda Prabu hilang entah kemana. Rupanya teka-teki ini mulai terbuka. Aku pernah menerima surat palsu yang menyuruhku untuk datang ke Gunung Penanggungan di Majapahit menemui sahabatku ini. Ya, kalian telah siap bertempur. Berarti telah mengetahui tempat orang yang menculik istri muridku. Benar, Eyang. Gusti Permaisuri disembunyikan Pangeran Jayaningrat, putra Pangeran Antawiria, di Kadipaten Retawu. Dan mereka murid Angling Sangabaya. Sangabaya, pendekar culas dari kawasan barat.
Dia pernah mengikuti pertemuan pendekar-pendekar aliran putih di Gunung Bromo. Tidak salah lagi. Dialah yang mengirim surat kepadaku dan pada Brahma. Rupanya, pengabdiannya kepada muridnya telah membuatnya tega berbuat culas. Dia takut kalau terjadi pertarungan antara muridku dan muridnya, yang pasti akan melibatkan dirinya. Mari Kakang, kita mulai latihan. Saya yakin Kakang pasti tahu gerakan ini. Jurus yang pernah Kakang ajarkan kepada saya. Jurus karang menahan gelombang. Kakang masih ingat? Iya, samar-samar aku masih bisa mengingatnya. Lakukan sekarang, Kakang. Hebat, Kakang. Kakang Brahma. Sebenarnya Kakang masih memiliki kekuatan. Sebenarnya Kakang masih memiliki semuanya. Kecuali pikiran dan ingatan. Kamu sudah kembali lagi, Bi? Mbak membawa oleh-oleh untuk Gusti. Ternyata kau bisa juga berkhianat, perempuan tua. Sana! Kanda Dewi jangan bersedih. Pasukan Kakang Ringkin segera akan membebaskan Kanda. Sementara saya akan mencari Kakang Brahma dari Adinda Dewi Mantili. Percuma Dinda mencari bantuan ke Madangkara. Kau tahu, Eyang Guru telah mendatangkan kawan-kawannya dari Kediri untuk menghancurkan siapapun yang berani mendekati kadipaten ini. Dan kau akan mendapatkan hukuman yang setimpal, orang tua. Setiap yang berkhianat harus dihukum mati. Dan untuk pengkhianatan ini, tanganku sendiri yang akan melakukannya. Jangan, Dek. Jayaningrat, bebaskan dia. Kau laki-laki. Aku yang menyuruh dia. Bebaskan. Kalau kau benar-benar satria. Kau pun akan mati, Harnum. Aku sudah muak dengan kesombonganmu. Kau akan kujadikan tameng kalau pasukan Madangkara berani menyerbu kemari. Ingat kataku. Bagiku sekarang, kau hanya seonggok sampah yang Kau yang paling menyenangkan, Jayaningrat. Walah. Benar dugaanku.
dia bawa ke Bu Abang. Pasukan muridmu harus hati-hati, Astagina. Kebu Abang sangat tinggi ilmunya dan akal. Sesekali, mereka harus mendapat hantaman gelombang. Apa perlu kita bantu mereka biar cepat menemukan muridmu Brahma? Sementara kita jadi penonton saja, Kakang. Biarkan anak-anak itu menyelesaikan masalah mereka. Aku cemas dengan muridmu. Berhenti! Minggir! Kalian dari mana? Dan ada urusan apa datang ke Tawu? Kami ingin menangkap penculik istri rajaku. Kami yang menculiknya. Jadi tidak perlu kalian ke Tawu. Habisi saja Kakang Salabaya. Baik, Kebu Abang. Siapkan seekor kuda lagi, Paman. Paman, saya akan pergi. Benarkan janji saya? Kami tidak akan melibatkan orang-orang Paman. Tidak akan melibatkan Kadipaten Retawu. Memang, tapi hubunganku dengan Madangkara akan sangat rusak. Itu lebih baik daripada hubungan Paman dengan saya yang rusak. Karena kalau saya ungkit perihal harta warisan peninggalan Yang Waris Sugala akan jadi ramai. Saya sangat tahu bahwa semua warisan dikangkangi Paman. Termasuk hak ibu saya.
Sebentar lagi kadipaten ini akan rata dengan tanah. Jika pasukan Kakang Ringkin sampai kemari. Kau jangan terlalu membanggakan orang Madangkara, Harnum. Sekarang ini pasukan Ringkin sudah dihabisi guru di perbatasan Dertawu. Omong kosong. Ikut. Terima kasih, Ayah. Astagina. Minggir. Biar aku yang hadapi. Ayo. Nanti kita lanjutkan lagi, Astagina. Aku masih belum kalah. Kalau aku mau. Dari tadi kau sudah tewas dengan ajian serat jiwa ciptaanku. Kita buktikan nanti, Astagina. Aku masih ada urusan penting. Ada apa dengan kepalamu, Kakang? Pantas ingatanmu kelihatan aneh. Tahan, Kakang. Aku akan cabut benda itu. Lasmini, apa yang kau lakukan? Dasar perempuan. Kau apakan kakakku? Kalau aku mau, bukan sanggulmu yang aku potong, tapi kepalamu. Sayang, kau adik orang yang sangat aku cintai. Jangan jumawa, Lasmini. Lihat selendangmu. Aku masih punya belas kasihan padamu. Karena kau putri orang yang sangat kuhormati. Tapi kalau kau masih penasaran, boleh. Tunggu. Kakang Brahma, Aku tidak mau melihat kalian berkelahi lagi. Dinda Lasmini telah menyelamatkan Kakang dari tenung Dewi Nisbi yang sangat kejam. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepadamu, Lasmini. Aku merasa berada dalam pengaruh suatu kekuatan yang sama sekali tidak mampu kukalahkan. Semakin keras aku melawan, semakin lemah daya kendaliku. Sampai untuk menggerakkan tubuhku pun, aku tidak mampu. semua ini perbuatan Jayaningrat, Kanda Prabu. Dia telah membuat surat palsu untuk Kanda Prabu, juga untuk Kanda Dewi Harnum. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kanda Dewi pun tertipu oleh surat yang seolah-olah dari Prabu Niskala, yang menyatakan beliau sakit keras. Bahkan langsung menjemput dengan joli pasukan Niskala. Tapi ternyata... Kenapa istriku? Diapakan dia?
Semua karena kelengahan kami, Kakang. Ternyata penjemput itu adalah anak buah Jaya Ningrat. Dan Kanda Dewi pun diculik. Pantas. Beberapa hari ini aku mimpi buruk tentang Dinda Harnum. Ia digantung dan diumpankan ke dalam kolam buaya. Dinda Mantili, lebih baik kembalilah ke Madangkara. Biarlah aku dan Lasmini yang akan menyelamatkan Dinda Harnum. Baik, Kakang. Kita sudah sampai di Muara Sancang. Tempatnya di mana? Saya kurang tahu, Kakang. Ada kemungkinan tempatnya di seberang. Mari kita coba ke sana. Ingat waktu muda. Ternyata ilmu ringan tubuh kita masih jalan. Oh, tentu saja. Makin ringan malah. Karena tubuh kamu makin kurus. Tapi napasku sedikit ngos-ngosan. Ayo, kita langsung ke seberang. Boleh. Tapi kayaknya tidak ada lagi. Kita terpaksa pamer lagi. Pakai ini saja. Ada yang telah mendahului kita, Kakang Bagaskara. Biarkan saja. Orang tua macam kita kan memang selalu terlambat. Namanya juga orang jompo. Ada apa, Kakang? Hati-hati, Lasmini. Awas, Lasmini. Kita harus berpencar, Lasmini. Baik, Kakang.
kau tidak akan mampu mematahkan tanganku, Dinda. Tunggu, Lasmini. Kakang Bagaskara, buat apa buang-buang tenaga? Cepat, keluarkan Aji Langkah 1000. Lengan. Jangan terlalu menyiksa musuhmu, Kakang. Dosa.
Kenapa harus begini, Guru? Aku yang salah. Aku membela Jayaningrat karena aku tidak rela muridku Harnum menjadi istri Raja Madangkara. Sebab Astagina, gurunya pernah menjadi seturu perguruanku. Maafkan, saya terpaksa melukai paman. Sebab jika tidak, nyawa saya akan melayang. Kau benar-benar kesatria sejati, Brahma. Kau pantas menjadi suami Harnum. Sebab muridku harus mendapatkan suami yang benar-benar bersifat kesatria. Guru! 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 Sebaiknya kau cepat mencari istrimu. Baik, Ayang. Dia akan kujadikan santapan buaya. Dan kau jangan coba-coba mendekat. Karena kalau tali itu sampai kubabat putus, dia akan langsung meluncur dan menjadi makanan buaya. Ayo cepat pergi, sebelum kesabaranku habis. Aku tidak akan pergi sebelum bisa membebaskan Harnum. Hiya! Hat! Ha! Hiya! Hap! Hiya! Hat! Hiya! Hat! Hiya! Hat! Hiya! Ha! Harnum! 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 Itu dia. Harnum! 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 Kakang! Kakang Brahma! Kakang Brahma! Tolong! Tolong, Kakang! Kakang Brahma! Tolong, Kakang! Kakang! Harnum?
Kakang Prabu. Jeningrat telah menuai hukuman atas perbuatan kejahatan yang dilakukan. Terima kasih, Kakang. Terima kasih atas semua pengorbananmu. Ada orang yang jauh lebih berhak menerima terima kasihmu. Bahkan juga terima kasihku dan seluruh rakyat Madangkara. Siapa dia, Kakang? Kakang Brahma menyuruh saya berterima kasih kepada Anda. Pasti Anda telah melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Suami Tuan Putri benar-benar seorang raja yang bijak. Sehingga secuil jasa yang saya lakukan dibesar-besarkan. Dia telah menyelamatkanku dari tenung pendekar wanita yang sangat jahat. Dan dia juga telah menunjukkan tempat ini kepadaku, Dinda. Itu semua saya lakukan karena cinta. Memang, asmara bisa membuat orang jadi keblinger. Dia bisa mengubah seorang menjadi seorang alim. Tapi sebaliknya, dia bisa merubah orang baik-baik keblinger menjadi seorang maham.